Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis. Di sini kami akan memaparkan tugas kami, yaitu tentang membahas kasus dan mengaitkannya dengan teori-teori etika. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pak Isir Syadi dengan NIM 51112012991. Halo, perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 51112011288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tito Ramadan dengan NIM 511201296. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Permana dengan NIM 51112011297. Bocah umur 10 apa 12 tahun lah ya, adik kakak ya, lagi main depan rumah lo. Kita kan sebagai pendatang itu, apalagi dia main di halaman kita, ya kita tegur lah ya kan. Saya bilang konnichiwa, saya bilang itu halo gitu, smile, saya parkir mobil. Dia tanya saya, dari Deska katanya kan. Apa itu dari Deska? Siapa ya katanya gitu. Saya sempat mikir, kalau saya jawab bapaknya si Yusuf, dia nggak tahu anak saya kan. Yusuf Notosa mungkin saya bilang, katanya. Biar nggak takut saya bilang Tomodachi, saya jawab. Apa itu? Teman, kita friend, kita bilang. Dia bilang, saya nggak ada feeling apa itu waktu langsung masuk, naik tangga, kan saya masuk kamar, saya ingat di rumah ada mainannya Yusuf, anak kan, Cewek itu anak kecil ya? Cewek. Okay. Saya tawarinnya itu bukan ke dia gini, enggak, dari jauh. Mau boneka, mau mainan enggak? Saya bilang gitu. Spiderman, saya bilang gitu. Dilihat. Oh, si mas saya katanya, dajobu desu katanya. Enggak apa-apa. Oh, ya udah, saya bilang sama masuk. Saya bikin sambel nih, ultrasi, makan. Ding dong, bela. Siapa ini? Pikir paketan kan. Pas lihat, kok polisi? Langsung mikir nih, flashback nih. Saya nabrak orang, saya langgar lampu lalu lintas atau apa kan, karena saya nyopir kan tadi. Saya bukain enggak nih? Saya mikir lama nih. Ya udah dibukain nih. Pas keluar, polisinya nunduk gini. Kenapa, Mbak? Saya bilang, maaf sekali mengganggu waktunya nih, ada apa? Saya bilang, tadi Mas tahu ada bocah di depan tadi. Buset, itu sudah ini bocah yang barusan. Iya tahu. Tadi tegur gini ya kata. Iya, saya jujur, karena saya tidak ada niat buruk, saya bilang iya, saya tegur. Saya di sini tuh peraturannya sangat, karena kita lihat sering di TV kasus penculikan gitu kan, bocah-bocah penculikan gini. Jadi menegur orang yang kita tidak kenal seperti itu sangat gimana ya, Kak? Sebenarnya menurut saya tuh fine doang, kata polisinya. Wah, saya tuh kesel juga. Saya tuh sedikit pun tidak ada punya niat buruk loh sama dia. Itu budaya saya di negara saya, suka negur sama tetangga gitu, suka menegur gitu ya. Bukan maksudin, iya saya tahu, tapi di sini tuh memang mungkin bocahnya ketakutan gitu kan. Akhirnya dia lapor polisi. Bocah tuh loh yang yang umur yang 12 tahun itu ke polisi. Si anak itu ke polisi. Itu ke polisi. Laporin lu. Gara-gara di hai-hai iya, gitu. Iya, dilaporin polisi. Baik, yang pertama di sini ada teori etika. Nah, teori etika itu berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup, dan kebiasaan baik yang dianut dan diwariskan turun-temurun. Nah, teori etika sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada etika profesi, yaitu etika profesi adalah prinsip dan nilai yang harus dipegang oleh individu yang bekerja dalam suatu profesi tertentu. Nah, yang kedua ada etika interpersonal, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara etis dan mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Baik, yang berikutnya ada norma sopan santun dan prinsip keadilan. Norma sopan santun, atau biasa juga disebut dengan norma etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Biasanya norma sopan santun ini merujuk pada seperangkat aturan perilaku yang dianggap pantas dan menghargai orang lain dalam suatu kelompok atau masyarakat.
Norma ini seringkali didasarkan pada budaya, tradisi, agama, atau pandangan umum tentang etika dan moral, dan biasanya ini itu turun-temurun. Baik, di sini ada kaitan materi dengan kasus. Yang pertama, ada teori etika. Kaitan teori etika dengan kasus ini yaitu terdapat beberapa teori etika yang dapat dikaitkan, yaitu etika profesi, norma sopan santun, dan prinsip keadilan. Yang kedua, ada etika profesi. Polisi yang datang ke rumah pria tersebut telah memperingatkan bahwa tidak sembarangan menyapa anak-anak di Jepang karena adanya ketakutan terhadap penculikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa polisi tersebut berbicara atas nama etika profesi. Mereka sebagai penegak hukum dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, selanjutnya di sini ada kaitan materi dengan kasus yang ketiga, yaitu norma sopan santun dan interpersonal. Nah, di dalam kasus ini tuh pria tersebut ingin menyapa anak tetangganya karena menyapa di negara asal pria tersebut, yaitu Indonesia, adalah budaya yang telah menjadi norma. Nah, namun ia tidak memperhitungkan bahwa tindakannya di negara lain dapat membuat anak merasa tidak nyaman atau takut. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya etika interpersonal, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara etis dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu prinsip keadilan. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita harus memperlakukan semua orang secara adil dan sama. Nah, dalam kasus ini tuh polisi di Jepang memiliki prinsip keadilan karena polisi tersebut tetap mendatangi pria yang dilaporkan, meskipun pria tersebut ya mungkin hanya dilaporkan oleh anak-anak. Tetapi polisi di Jepang tetap berprinsip bahwa semua masyarakat harus dilayani dengan sama, tidak memandang usia maupun yang lainnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.